Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurota Ayuni Nisa, Simrok Tafiana Putri, Unaisatul Wardah, Kalailatul Mafiro, Indah Fitri Ningrum, Alfida Daimeviana. Kami mahasiswa IAIN Kediri yang sedang melakukan kegiatan KKNDN 2021 di Kelurahan Ngronggo. Video ini dipersembahkan untuk mengedukasi masyarakat tentang bersih narkoba. Selamat menonton. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jenis-jenis narkoba ada 15. 1 kokain, 2 ganja, 3 ekstasi, 4 heroin, 5 metapetamin, 6 sabu-sabu, 7 morfin, 8 patsal, 9 spis, 10 opium, 11 fakta, 13 kodein, 14 LSD atau lacetic acid, dan 15 krokodil. Penggunaan narkoba dalam dunia medis. Berikut narkotika yang sering digunakan dalam terapi medis. Seperti yang sudah disebutkan, ada beberapa obat golongan narkotika yang diizinkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan indikasi atau kegunaan sebagai pengurang atau penghilang nyeri karena sifatnya yang berkaitan dengan reseptor opioid yang ada di tubuh. Saat proses ini terjadi, maka akan terjadi hambatan pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter berperan dalam menyampaikan pesan kepada otak bahwa ada nyeri yang terjadi di dalam tubuh. Otak pun akan mengolah pesan dan memberikan persepsi kepada kita bahwa ada nyeri yang sedang terjadi. Alhasil, kita akan merasakan sakit. Jika neurotransmitter ini dihambat, otomatis pesan tersebut tidak akan sampai, sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang mengalami nyeri. Ada beberapa kondisi medis yang mengharuskan penggunaan analgesik kuat, seperti obat golongan narkotika. Salah satunya untuk mengatasi nyeri akibat kanker atau cancer pain. Selain itu, obat jenis ini juga digunakan untuk mengatasi nyeri pasca operasi dan kondisi-kondisi nyeri lain yang tidak dapat ditangani dengan analgesik yang lebih rendah potensinya. Berikut adalah golongan narkotika yang sering digunakan dalam pelayanan medis. Yang pertama adalah morfia, termasuk ke dalam narkotika golongan 2. Yang kedua ada fentanyl, tersedia dalam bentuk injeksi untuk cairan, juga transmedal patch untuk ditempelkan di kulit. Yang ketiga ada petidin, tersedia dalam bentuk cairan, injeksi, dan juga termasuk narkotika golongan 2. Dan yang keempat ada hidromorfon, tersedia dalam bentuk tablet controlled release dan termasuk pula ke dalam narkotika golongan 2. Yang kelima ada kodein, termasuk narkotika golongan 3 dan tersedia dalam bentuk sirup maupun tablet. Dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang pertama ada dampak fisik, gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Yang kedua ada gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung. Yang ketiga ada gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi. Yang keempat ada gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernafasan. Dampak psikis yang dialami oleh penggunaan narkoba. Yang pertama ada lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan juga gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Dan juga selanjutnya ada dampak sosial. Dari dampak sosial ini contohnya seperti gangguan mental, antisosial, dan asusila, yaitu dikucilkan dari lingkungan sekitar. Yang kedua ada selanjutnya yaitu merepotkan dan menjadi beban keluarga.
Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram, dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Karena itu termasuk dampak negatif yang dialami atau didapatkan dari penggunaan narkoba. Yang pertama dari dampak penggunaan narkoba menurut penjelasan dari BNN yang dihimpun dari website BNN, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ketika menghadapi atau menyaksikan orang yang sedang dalam keadaan di bawah pengaruh dari penggunaan narkoba, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan air panas yang dimasukkan ke dalam botol untuk meredakan sakit perut yang disebabkan akibat dari penggunaan narkoba, sehingga pengguna narkoba dapat merasa lebih baik. Yang kedua, dilarang memberikan obat-obatan penghilang rasa sakit bagi orang-orang di bawah pengaruh dari narkoba. Hal ini untuk menghindari kejadian fatal yang dapat menyebabkan kematian karena pengguna sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis obat yang dikonsumsi. Yang ketiga, sediakan kamar atau ruang kepada pengguna yang nyaman dan tenang. Orang yang baru saja melewati fase sakau merasakan nyaman dan mampu berpikir jernih. Hal ini sangat membantu dalam pemulihan. Yang keempat, jika pengguna tidak dapat tidur, maka hendaklah menyediakan majalah, buku, radio, televisi, atau sejenisnya yang dapat menjadi hiburan yang aman dan positif bagi pengguna, agar dengan media tersebut dapat membantu penggunaan tidur tanpa mengkonsumsi obat tidur. Dan yang terakhir adalah panggil tenaga profesional seperti petugas kesehatan, karena pengguna sangat membutuhkan hal tersebut dan agar penanganan menjadi tepat kepada pengguna yang sedang sakau. 5 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Kedua, detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Yang ketiga, stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi, yaitu tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap dijaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. 4. Pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima dan terakhir adalah atasi dengan layanan rehabilitasi BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi di Bogor. Pecandu atau penyalahgunaan narkoba akan dipulihkan sepenuhnya baik dari segi fisik maupun segi mental. Diharapkan setelah keluar dari Balai Besar Rehabilitasi ini, mantan pecandu bisa hidup normal seperti sedia kala dan tidak menggunakan
kembali obat-obatan terlarang. Narkoba adalah hal yang harus kita hindari. Mari sayangi diri kita dengan tidak mendekati narkoba. Apalagi mencobanya. Jauhi narkoba. Sayangi diri kita. Mari kita bersih narkoba.